Kecelakaan atau musibah, hilang kontaknya pesawat ATR yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Saraung. Berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Saudara Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko menyatakan tim SAR gabungan pencarian korban pesawat ATR 42500 berhasil menemukan satu jenazah. Hal ini disampaikan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko kepada Kompas TV. Jenazah rencananya akan dibawa ke posko yang berada di Pangkep. Jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan di sebuah tebing di kawasan Gunung Bulu Saraung. Dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam. Sementara baru satu, Mbak. Sementara baru satu yang dilaporkan dari tim di atas. Kita memang bisa berhubungan langsung dengan tim yang di atas, namun demikian ini sering terganggu karena memang luar biasa cuacanya. Dan angin di sana berkisar antara 20 sampai 25 knot, demikian, Mbak. Prajurit TNI Angkatan Udara dari pasukan khusus Kopasgat mendekati koordinat yang diduga bagian dari pesawat ATR 42500 dengan teknik rappelling atau fast rope untuk mendekati titik koordinat. Metode ini dilakukan lantaran sulitnya medan untuk mengakses titik koordinat temuan di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Kepala Staf Komando Daerah TNI Angkatan Udara II, Marsma TNI Hermawan Widianto menjelaskan teknik pencarian dalam kecelakaan pesawat ATR 42500. Bismillahirrahmanirrahim. Posko yang di bawah menyampaikan ke heli untuk masuk ke spot yang telah ditemukan oleh camar yang terbangnya lebih tinggi. Di situ heli yang sudah diberikan koordinat langsung menerjukan personil SAR, Mbak. Jadi ada 5 personil SAR dari Korpasgat dan 1 personil dari Basarnas. Juga bersama personil SAR yang tadi dari heli itu ada tali yang panjangnya sekitar 200 meter karena tail section atau bagian ekor pesawat itu ternyata ada di bawah, Mbak, di perbukitan dan jurang plus minus sekitar 200 meter sehingga kita membutuhkan tali dan itu sudah kita persiapkan. Saudara, pesawat dan helikopter dikerahkan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian bagian pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan, Pak Alvin Lee. Selamat petang. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Alvin Lee, kalau kita lihat pesawat ini disebutkan membawa 7 kru saat terbang. Nah, biasanya kru apa saja yang dibawa dalam misi terbang bersama dengan 2 KP ini? Ya, awak pesawat terdiri dari pilot, kopilot, dan kemudian ada awak kabin kalau memang membawa penumpang. Dan awak kabin ini juga ada peraturannya. Untuk penerbangan komersial, 1 awak kabin ini bertanggung jawab terhadap maksimal 50 penumpang. Walaupun kemarin penumpangnya sedikit, tapi kapasitas pesawat tersebut kan 46 ya. Jadi IAT membawa 2 awak kabin dan bisa juga untuk penerbangan misalnya ke daerah di mana yang cukup jauh dari basis pesawat tersebut. Pesawat juga bisa membawa
engineer atau teknisi untuk perawatan pesawat. Sebab ketika pesawat mendarat itu harus dilakukan berbagai pemeriksaan sesuai dengan manual dari pesawat tersebut. Misalnya terhadap sistem roda pendaratan, kemudian terhadap kelistrikan dan sebagainya, apakah ada kebocoran. Dan mereka tentunya juga membawa peralatan untuk perawatan ringan pesawat tersebut. Jadi biasanya itu yang kru yang diangkut. Karena kalau kita lihat dari keterangan yang disampaikan memang ada 7 kru ya, 1 pilot, co-pilot, kemudian ada awak kabin dan juga teknisi. Nah, teknisi di sini dalam kapasitas seperti apa dan bertugas seperti apa begitu sehingga harus ikut terbang? Ya, teknisi ini kan diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ringan pasca penerbangan. Karena belum tentu di bandara tujuan itu ada teknisi atau ada kerjasama antara pemilik pesawat dengan bandara di sana. Maka dari itu untuk kepraktisan tidak jarang maskapai penerbangan itu membawa teknisi sendiri untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ringan dan perbaikan ringan. Tapi kalau ditemukan ada kerusakan atau masalah teknis yang berat, teknisi akan minta bantuan untuk dikirim tim yang lebih lengkap lagi. Demikian, Mas. Oke, kemudian Pak Alvin, kalau menurut Anda, kalau kita lihat dari spesifikasi pesawat ini ATR 42500 dari tahun 2000 begitu dibikin, apakah sebenarnya memiliki deteksi counter seperti di daerah pegunungan? Maksudnya deteksi counter apa ya? Deteksi untuk mendeteksi bagaimana kontur pegunungan yang ada di wilayah tersebut. Iya, ada. Jadi pesawat ATR 42500 ini di kokpit itu pasti ada radar disebut sebagai radar cuaca ya untuk melihat apakah ada halangan di depan ya. Jadi radar cuaca ini tidak menunjukkan hanya awan tapi juga jika ada pegunungan gitu. Kemudian juga ada terrain awareness and warning system. Ini adalah sistem peringatan jika pesawat itu terlalu dekat dengan permukaan. Permukaan bumi itu bisa di bawahnya atau juga di depannya. Ini semuanya ada di sana. Jadi tidak menjadi masalah. Itu ada di dalam pesawat itu. Berarti sebenarnya pesawat ini memiliki deteksi kontur ya, seperti pegunungan ataupun daerah-daerah tinggi begitu. Kemudian kalau dari kita lihat ini sudah ditemukan begitu serpihan-serpihan dari pesawat ini begitu. Kalau dari temuan serpihan yang sementara ditemukan, biasanya apa langkah yang akan dilakukan oleh KNKT? Ya, KNKT pasti akan ikut beserta tim evakuasi ini untuk melihat kondisi lokasi ditemukannya serpihan pesawat. Pasti KNKT juga akan mengambil video, foto, kemudian juga akan membuat peta lokasi ya, di mana ditemukan setiap serpihan pesawat tersebut dan juga sebarannya sampai seberapa, sekaligus juga mencari lokasi di mana black box yang terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder agar bisa diambil dan nantinya dianalisis isinya. KNKT memerlukan semua data itu, bahkan mungkin nanti juga ada serpihan-serpihan yang harus diteliti secara tersendiri untuk mengkaji apa yang terjadi sehingga pesawat tersebut menghujam ke gunung dan bagaimana posisi pesawat tersebut, apakah menabraknya itu dari depan langsung atau ketika pesawat sedang belok dan posisi pesawat itu sedang menukik atau sedang mendaki, itu nanti akan dicocokkan dengan flight data recorder. Itu nantinya juga untuk menganalisis apa yang sedang terjadi sehingga pesawat tersebut menabrak gunung. Sehingga penting untuk menemukan black box dari pesawat ATR 42500 ini ya. Kalau kita lihat dari rangka pesawat ATR 42500 ini, posisi black boxnya sendiri di mana dan dengan benturan ataupun dengan kejadian ini kemungkinannya akan seperti apa sehingga bisa mendapatkan betul-betul black boxnya masih aman?
Ya, black box pada umumnya ditempatkan di bagian belakang kabin dekat ekor, karena posisi tersebut dinilai yang paling aman ketika terjadi benturan. Nah, benturan ini juga sudah dihitung semua, jadi black box ini memang dirancang untuk tahan benturan, tahan api, bahkan ketika pesawat itu tenggelam di laut, itu juga tahan berbulan-bulan tidak rusak. Nah, ini memang dirancang agar black box ini dapat membantu penyelidikan penyebab terjadinya pesawat, dan ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi apa yang harus dihindari agar tidak terjadi kecelakaan serupa. Kalau dari black box ini kan ada flight data recorder dan juga ada cockpit voice recorder begitu, yang pengetahuan umumnya seperti itu. Nanti akan seperti apa penganalisaan dari dua item ini? Ya, flight data recorder ini kan merekam berbagai parameter dalam sistem pesawat tersebut. Misalnya tekanan hidrolisnya, kemudian kecepatan, kemudian mungkin perputaran mesin, dan sebagainya. Itu ada ratusan, bahkan yang rumit bahkan sampai ribuan parameter. Itu harus menggunakan komputer khusus untuk membuka parameter tersebut. Nah, cockpit voice recorder ini adalah merekam suara-suara yang terdengar di kokpit. Tidak hanya suara pilot dan kopilot, tapi misalnya suara mesin. Nah, ketika suara mesin itu putaran mesin naik atau putaran mesin turun, itu kan juga nadanya berbeda. Itu akan disinkronkan dengan flight data recorder, benar atau tidak. Atau mungkin ada suara patahan, mungkin ada struktur yang patah, atau mungkin ada hal-hal lain, ledakan dan sebagainya. Ini kemudian disinkronkan karena apapun yang terjadi, itu pasti juga akan terekam di data flight data recorder. Demikian, Pak. Oke, ini salah satu komponen inti ya, bisa dikatakan komponen inti untuk mengetahui bagaimana penyebab dari kecelakaan ini, yaitu FDR dan juga CVR dalam black box itu. Selain itu, apakah KNKT juga mencari informasi terkait dengan bagaimana perawatan kelaikan dari pesawat ini, mengingat pesawat ini kan juga sudah cukup lama begitu? Benar, jadi penyelidikan KNKT ini tidak hanya FDR, CVR, kemudian serpihan-serpihan, tapi juga membuka riwayat perawatan pesawat tersebut, kemudian juga riwayat dari pilot maupun kopilot, bahkan sampai kegiatan hari-hari terakhir sebelum pilot dan kopilot menerbangkan pesawat tersebut. Itu untuk melihat kondisi kesehatan, kesehatan fisik, kondisi kejiwaan, dan sebagainya. Jadi sangat banyak yang diperiksa, tidak mudah. Maka dari itu KNKT membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan penyelidikan itu, dan tidak sendirian. KNKT pasti juga akan didampingi perwakilan dari pembuat pesawat, yaitu dari ATR sendiri, kemudian karena ini terjadinya di Indonesia dan korban semuanya juga warga negara Indonesia, mungkin tidak melibatkan negara lain. Tapi bisa saja pihak ATR juga melibatkan pemasok-pemasoknya untuk komponen-komponen yang krusial, dilibatkan juga dalam penyelidikan tersebut. Sehingga ini menjadi penyelidikan yang komprehensif. Nah, penyelidikan komprehensif yang juga dilakukan oleh KNKT, sembari fokus juga yang dilakukan oleh tim SAR adalah bagaimana mencari korban dari kecelakaan pesawat ini ya, yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Terima kasih Bang Alvin Lee, pengamat penerbangan, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih, selamat petang. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jalan Boulevard Raya terendam banjir setinggi 60 cm. Laporan langsungnya kami hadirkan usai jeda.
Saatnya bangkit dan membuktikan. Feyenoord yang kini bertengger di posisi 2 klasemen mempunyai misi mengakhiri 3 laga tanpa kemenangan bersama Sam Stein sang playmaker di lapangan tengah saat melawan Sparta Rotterdam dengan Tobias Lauritsen sebagai tumpuan di lini serang untuk mengoyak pertahanan tuan rumah. Eredivisie, Feyenoord versus Sparta Rotterdam, Minggu 18 Januari pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Kemasan baru, kini terjangkau. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borong, nanti kehabisan. Mah, masih ada satu nih. Wingscare. Saudara, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jalan Boulevard Raya terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Untuk melanjutkan perjalanan, sejumlah pengendara mendorong kendaraan mereka. Terganggu sih, capek-capekin ke sana. Dorong dari mana tadi, Bang? Tadi awalnya dari sini nih. Udah ngantar ke sana, balik lagi ke sini. Jadi Berarti tinggi situ, Bang, ya? ya tinggi pahala ada. Di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Saudara, ruas Jalan Ahmad Yani menuju ke gerbang tol Cempaka Putih terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Banjir mengganggu perjalanan pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Kapusdatin BPBD Jakarta Muhammad Yohan bilang operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk. Modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 22 Januari 2026. Ada 3 penerbangan OMC ya, dan mungkin apabila dibutuhkan nanti ada dukungan lagi dari BNPB untuk melaksanakan penerbangan OMC di malam hari. Kita lanjutkan untuk melaksanakannya sampai dengan tanggal 22 Januari ya. Untuk mengetahui perkembangan penanganan banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita sapa jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syahrevi. Zefanya, bagaimana perkembangan banjir di sana? Penanganan seperti apa yang sudah dilakukan? Ya Cindy, kalau kami lihat sejak hingga sore hari ini di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, air masih menggenang setinggi 20 cm kurang lebih. Kalau kami lihat sejak siang hari tadi ini memang belum ada perubahan yang begitu signifikan ya terkait dengan ketinggian airnya. Akan diperlihatkan juru kamera Kompas TV Yogi Syahrevi terkait dengan upaya yang dilakukan terus-menerus ini oleh DPU Provinsi DKI Jakarta. Ini ada mobil pompa air begitu, di mana sejak siang hari tadi
mobil pompa air ini terus memompa air yang menggenang di Jalan Boulevard Barat Raya ini, yang kemudian airnya ini dibuang ke kali terdekat yang ada di Jalan Boulevard Barat Raya. Nah, kalau Anda lihat di visual Anda sekarang, Cindy, ini adalah air dari jalan raya yang menggenang yang kemudian dibuang ke kali. Tapi kalau dari pantauan saya, Cindy, ini sebenarnya kali yang ada di Jalan Boulevard Barat Raya ini airnya juga sudah penuh begitu ya. Artinya airnya debit volume airnya ini cukup tinggi, sehingga kalau dilihat tidak begitu efektif sebenarnya, kurang begitu efektif, karena air yang tadi dipompa lalu kemudian dibuang ke kali ini meluap lagi kembali ke jalan. Nah, ini yang tentu sebenarnya menjadi perhatian dan perlu dicermati juga, di mana apakah akan ada penanganan lainnya, karena sejauh ini kalau kami lihat upaya penanganannya masih sama ya, Cindy. Sejak siang hari tadi masih ada beberapa ada mesin pompa air juga ini yang terlihat, dan di mana airnya ini sama dibuang ke kali terdekat. Namun beberapa kali yang ada ini memang airnya cukup penuh debit volumenya. Sedangkan Cindy, kalau melihat bagaimana permukaan tanah di Jalan Boulevard Barat Raya ini, kalau titik saya melaporkan ini adalah jalan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Mall Kelapa Gading. Sementara untuk arah sebaliknya ini adalah kendaraan yang mengarah ke Mall of Indonesia, yang dimana jalan di daerah MOI atau Mall of Indonesia ini ketinggian airnya lebih tinggi lagi, Cindy. Ini sekitar 50 hingga 60 cm ini air masih menggenang. Dan tentu ini masih terus kami pantau, Cindy dan juga saudara, karena meskipun air masih menggenang di Jalan Boulevard Barat Raya ini, beberapa kendaraan roda 4, roda 2 seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini masih terus berusaha menerobos genangan air yang ada begitu ya. Meskipun beberapa laju kendaraannya jadi harus diperlambat, dan juga beberapa kendaraan roda 2 tadi juga yang sempat berusaha menerobos genangan air ini, ada beberapa yang harus mematikan kendaraan motornya begitu ya, mengantisipasi agar tidak banyak air yang masuk begitu ke knalpotnya. Sementara itu, beberapa mobil tadi juga yang dari arah Mall Kelapa Gading mau mengarah ke MOI, Cindy, ini tadi ada juga yang akhirnya memutar balik arah, melihat ketinggian air yang semakin dalam begitu ya, yang untuk mengarah ke MOI. Jadi memang mungkin Anda yang perlu beraktivitas melalui Jalan Boulevard Barat Raya ini bisa diperkirakan, karena memang hingga sore hari ini ketinggian air terlihat masih belum surut, dan ketinggiannya masih sekitar 20 hingga 50 cm, Cindy. Zevanya, kalau sudah ada pompa tapi ternyata tidak efektif karena meluap lagi, dari Pemda ada backup plan-nya tidak? Kemudian kendaraan yang mau melintas ke arah sana, apakah disiapkan jalur alternatif juga? Ya, sejauh ini kami belum menerima informasi lagi, Cindy, terkait apa penanganan selanjutnya dari Pemda, apakah ada bentuk upaya penanganan lain begitu ya, selain dengan melakukan pompa air begitu, karena sejauh ini kami belum melihat ada pihak otoritas juga yang bisa kami wawancara atau kami tanyakan begitu ya, terkait dengan bagaimana kemudian upaya penanganan lanjutan yang perlu dilakukan, karena kabarnya ini memang hujan deras terjadi sejak malam hari kemarin, Cindy, yang kemudian air kemudian meluap begitu, terjadi banjir yang hingga sore hari ini meskipun cuaca sudah tidak hujan begitu ya, tapi karena itu tadi dampak dari hujan deras semalam ini air masih terus menggenang, dan masih perlu dilakukan upaya penanganan lanjutan. Tapi kalau melihat dari adanya jalur alternatif lain, ini sepertinya dari masyarakat bisa menghindari, lebih ke himbauan untuk menghindari terlebih dahulu untuk jalur-jalur yang mengarah ke arah Mall of Indonesia begitu. Dan juga kalau kami lihat untuk area jalan di Boulevard Gading untuk mengarah ke Mall Kelapa Gading pun, di depan Mall Kelapa Gading ini air masih menggenang cukup tinggi juga dari pantauan kami, belum surut begitu ya. Jadi diharapkan mungkin bisa menjadi perhatian juga dari masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena tadi beberapa kendaraan juga, Cindy, ini terlihat seperti roda 2 misalnya yang paling riskan begitu ya. Ini mereka ada yang mogok kendaraannya begitu karena
air yang masuk ke knalpot. Nah, ini yang bisa menjadi perhatian mungkin, tapi dari beberapa warga tadi juga sempat kami berbincang, memang mereka terpaksa memang harus melalui jalur Boulevard Barat Raya ini karena ada yang beraktivitas bekerja, begitu. Ada juga yang akan melakukan aktivitas lainnya di hari Minggu ini. Tentu ini yang masih menjadi perhatian Sidi dan juga saudara, bagaimana penanganan lanjutan dari Pemda melihat sejauh ini kami belum melihat adanya upaya penanganan lanjutan lainnya, tapi terlihat pemompaan air dari jalan raya ini masih terus dilakukan dengan membuang air yang ada di jalan raya ini ke kali terdekat. Sementara demikian, Cindy, akan kami pantau terus bagaimana nanti hingga malam hari upaya yang akan dilakukan oleh Pemda setempat di Jalan Kompas Barat Raya TV, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zevanya Situmeang dan Yogi Syahrevi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda kami segera kembali. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Segera di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Back to reality. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wingspot. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Bu, saya baru borong sabun Nuvo Family. Ada promo bikin FOMO. Beli 3 gratis 1 cuma 10.000. Wah, satu cuma 2.500. Lebih hebat lawan kuman. Yuk borong sabun Nuvo Family. Beli 3 gratis 1. Wingscare. Saudara, jalur kereta api Petak Pekalongan Sragi di Pekalongan, Jawa Tengah hingga Minggu petang masih terendam banjir. Hanya satu jalur rel saja, saudara, yang bisa dilintasi rangkaian kereta. Kereta lokomotif khusus pun berwarna merah merupakan penarik rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan. Rangkaian gerbong kereta dibatasi hanya bisa melaju 20 km per jam. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan